untuk program nomor 1 ini kita diminta untuk menampilkan larik sesuai yang ada dalam soal. Untuk programnya di sini menggunakan file header, include iStream untuk membaca cout, cin, dan lain-lain. Kemudian using namespace std untuk memanggil nama std, kemudian inMain untuk nilai balik. Dan selanjutnya kita masuk kepada program utamanya. Pertama kita deklarasikan variabel nilai dengan menggunakan tipe data array, yaitu integer nilai. Kita mengisinya dengan 5 indeks, yaitu 75, 80, 77, 90, dan 75. Kemudian pada line 7 sampai line 11 di sini kita mengeluarkan setiap indeks yang telah kita deklarasikan tadi. Selanjutnya kita tutup dengan return nilai 0 untuk nilai balik. Nah, setelah itu kita coba run programnya. Bisa kita lihat untuk nilai keluarannya atau hasil eksekusinya sesuai yang ada di soal, yaitu ada 5 larik, isi elemen dengan indeks 0 sama dengan 75, seterusnya hingga isi elemen dengan indeks 4 itu sama dengan 75. Selanjutnya untuk nomor 2 kita masih menggunakan file header yang sama, yaitu include iStream, kemudian using namespace std, dan inMain. Kemudian kita masuk kepada program utamanya. Pada line 6 sampai line 10 di sini kita mendeklarasikan variabel x1, x2, x3, x4, dan x5 dengan menggunakan tipe data string. Kemudian kita mengisinya dengan x1 sama dengan 1 keypop, x2 sama dengan 2 Wulan Jamila, x3 sama dengan 3 Yupi Latul, kemudian x4 sama dengan 4 Andin, dan x5 sama dengan Ahmad Albar. Kemudian pada line 12 sampai line 16 di sini kita mengeluarkan variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Kemudian kita tutup dengan return 0 dan kita coba run. Bisa kita lihat hasil eksekusinya sesuai yang diminta pada soal. Selanjutnya untuk nomor 3 masih menggunakan file header yang sama, yaitu include iStream, kemudian using namespace std, dan selanjutnya inMain. Kemudian kita masuk pada program utamanya. Di sini menggunakan tipe data array. Kita deklarasikan dengan menggunakan nama variabel bisa, dengan char bisa dengan menggunakan tipe data array dengan 9 indeks, yaitu T, A, S, T, I, B, I, S, A. Selanjutnya pada line 7 sampai line 15 di sini kita mengeluarkan setiap indeks yang telah kita deklarasikan tadi. Kemudian kita tutup dengan return 0 dan kita coba run. Untuk hasil eksekusinya seperti pada soal yang diminta, yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya untuk nomor 4 ini, untuk file headernya kita menambahkan dengan include studio.h. Ini merupakan header yang berisi standar input dan output operasi. Kemudian masih sama dengan tadi, include iStream, using namespace std, dan inMain. Kemudian pertama kita deklarasikan variabel. Di sini bisa kita lihat pada line 8 sampai line 10. Kita menggunakan nama variabel judul dengan tipe data string dan mengisinya dengan badai pasti berlalu. Kemudian nama variabel pengarang dengan tipe data string juga, dan kita mengisinya dengan marga T. Dan kemudian variabel jumlah dengan tipe data integer, dan kita mengisinya dengan nilai 2. Kemudian kita membuat pointer dengan mereferensikan pada alamat dari variabel score yang bisa kita lihat pada line 13 sampai line 15. Dan selanjutnya kita mengakses data variabel score dari pointer yang bisa kita lihat pada line 18 sampai line 20. Dan selanjutnya kita coba run program. Nah, bisa kita lihat hasil eksekusinya sesuai dengan
output yang diminta di soal, yaitu judul, titik 2 badai pasti berlalu, pengarang titik 2 marga T, dan jumlah itu sama dengan 2. Selanjutnya untuk nomor 5 kita masih menggunakan file header yang sama, yaitu include iStream, kemudian using namespace std dan inline. Selanjutnya kita masuk ke program utamanya. Di sini kita mendeklarasikan variabel nilai 1, nilai 2, dan X dengan tipe data short integer. Kemudian pada line 6 dan line 9 di sini kita cout dan cin, atau nantinya kita akan memasukkan nilai sembarang pada saat eksekusi nanti, yang nantinya nilai tersebut akan dipertukarkan antara nilai 1 dan nilai 2. Kemudian pada line 11 sampai line 13 di sini merupakan program yang nantinya kita akan mempertukarkan nilai yang nantinya akan kita masukkan, di mana X sama dengan nilai 1, kemudian nilai 1 sama dengan nilai 2, dan nilai 2 sama dengan X. Kemudian pada line 15 dan line 17 di sini kita akan mengeluarkan nilai yang nantinya akan kita masukkan dengan pertukaran nilai dari yang nantinya akan kita masukkan nilai tersebut. Kemudian kita tutup dengan return null, dan selanjutnya kita coba run. Kita masukkan untuk nilai bilangan pertama itu kita coba masukkan 5, dan kedua itu sama dengan 8. Nah, bisa kita lihat dalam penukaran angka atau nilai itu bilangan pertama menjadi 8 yang awalnya 5, dan bilangan kedua menjadi 5 yang awalnya 8. Selanjutnya untuk nomor 6, nomor terakhir ini kita masih menggunakan file header yang sama seperti nomor-nomor sebelumnya, itu include iStream, kemudian using namespace std dan inline. Kita masuk pada program utamanya. Pertama kita deklarasikan variabel X dengan tipe data integer dan kita isi dengan nilai 1. Kemudian hasil dengan tipe data integer juga, dan juga variabel Y dengan tipe data integer juga. Kemudian pada line 8 sampai line 10 ini kita nantinya akan memasukkan pada akhir eksekusi, di eksekusi kita akan memasukkan angka berapapun yang nantinya akan kita cari faktorialnya. Kemudian pada line 11 sampai dengan line 16 di sini kita menggunakan perulangan, yaitu kita cout variabel X jika variabel X ini kurang dari Y yang nantinya akan kita masukkan pada hasil eksekusi nanti, maka X tersebut akan terus bertambah. Nah, dan yang nantinya akan dikali dengan variabel hasil. Nah, kemudian kita cout X, dan selanjutnya kita cout hasil yang variabel ini akan dikali dengan variabel X apabila memenuhi pada line 12 ini. Selanjutnya kita return null, dan kita coba run. Nah, di sini kita masukkan angka berapapun yang nantinya akan kita cari nilai faktorialnya. Kita coba masukkan angka 8, dan bisa kita lihat faktorial dari 8 adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 itu sama dengan 645.120.